Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe sankhara aniccaති, sabbe sankhara dukkhati, sabbe dhamma anattati. Yata panyaya passati atta nibbindati dukkhe esamakku visuddhiya. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan diri adanya. Kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pemimpin Pujapati, para upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia melihat dan menyaksikan para umat Buddha yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena keyakinan yang teguh itu, maka Anda dengan penuh antusias datang ke wihara, membawa diri ke tempat suci, melakukan serangkaian kebajikan, baik melalui tindakan, melalui ucapan, maupun juga melalui pikiran. Dan tentu apa yang dilakukan ini didorong oleh satu kekuatan yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan kekuatan itu adalah kekuatan keyakinan. Itulah kenapa keyakinan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau ada keyakinan, Anda datang ke wihara, meskipun rumahnya jauh, tetapi rasanya dekat datang ke wihara. Melangkah untuk datang ke wihara, rasanya langkahnya juga ringan. Tapi kalau tidak punya keyakinan, jangankan rumahnya jauh, rumahnya di Jalan Sutrisno saja, melangkahkan kaki untuk ke wihara rasanya berat. Jadi kalau Anda tanya, Bante, bagaimana supaya saya itu punya semangat untuk belajar dan juga praktik Dhamma? Jawabannya adalah perkokoh keyakinan. Ya, kalau keyakinannya teguh, keyakinannya kokoh, semangatnya akan terjaga. Tapi kalau keyakinannya pudar, keyakinannya luntur, tidak kokoh, tidak teguh, nanti mudah goyah. Apalagi kalau diiming-imingi oleh pujian, diiming-imingi oleh buah-buah yang manis, ya, diiming-imingi oleh promosi-promosi yang menggiurkan. Nah, itu bisa mudah goyah.
Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda lakukan ini adalah satu kegiatan yang baik, terutama kehadiran Bapak Ibu para upasaka upasika hampir setiap malam dalam kegiatan SPD sebulan pendalaman dhamma yang diselenggarakan oleh pengurus Wihara Mahasampati dalam rangka menyambut Trisuci Waisak 2026. Dan hari ini sudah sampai hari SPD hari ke-10 sejak diselenggarakan hari pertama tanggal 21 ya. Ada yang sudah full 10 hari datang, ada yang setengahnya, atau ada yang baru pertama datang. Ada enggak? Ya, apapun itu, tujuan datang ke wihara adalah baik. Ya, mau pertama kali datang maupun yang sudah setiap hari datang, tujuannya adalah untuk belajar dhamma, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan flyer atau poster yang sudah Anda lihat, bahwa topik bahasan yang akan kita pelajari bersama adalah tentang bahaya. Judulnya yaitu bahaya yang mengintai setiap saat. Dan kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar istilah bahaya? Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, kita berusaha untuk bagaimana saya bisa terhindar, atau dengan segala upaya kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang dianggap sebagai bahaya itu. Itulah kenapa kadang-kadang kita melihat di beberapa tempat tanda bahaya itu dipasang di tempat-tempat yang rawan mencelakakan. Tidak usah jauh-jauh. Kadang-kadang di sini begitu. Kalau siang lantainya baru dipel, gitu ya. Lantainya baru dipel, dia basah, dipasang tanda. Tujuannya apa? Supaya orang tahu kalau itu basah, memungkinkan lantainya licin. Kalau misalkan Anda bisa bayangkan, kalau misalkan dia baru dipel, lantainya basah dan licin, tidak dipasang tanda bahaya, kemudian ada orang datang, dia tidak tahu, kemudian dia jalannya juga tidak hati-hati, buru-buru, tidak waspada, yang memungkinkan akan terpleset, kemudian dia jatuh. Begitu pula Bapak Ibu, ketika Anda melihat di lalu lintas begitu ya, ada rambu dipasang supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati. Artinya bahaya atau tanda bahaya ini ditunjukkan kepada kita supaya kita punya kewaspadaan, supaya kita punya kehati-hatian. Kenapa? Karena pada umumnya kita itu seringkali menjadi lengah, apalagi kalau tidak ada bahaya. Coba Anda lihat atau ingat kembali beberapa tahun lalu sebelum ada COVID. Oh, kita bebas makan di mana, kita bebas bepergian kemana saja tanpa menggunakan masker, tanpa face shield dan lain sebagainya, tanpa jaga jarak, gitu ya. Begitu ditunjukkan ini bahaya loh, gitu ya. Begitu ditunjukkan ini bahaya, bahayanya ini nanti akibatnya seperti ini. Ketika ditunjukkan bahaya, oh kita menjadi waspada, kita menjadi berhati-hati.
Tujuannya apa ya? Supaya kita terhindar dari bahaya itu, yang barangkali itu juga bisa mengancam keselamatan jiwa kita, raga kita. Maka dari itu, termasuk juga di jalan raya, Anda sudah diberikan atau kita sudah diberikan rambu-rambu ya, untuk tidak menerobos palang pintu, untuk tidak menerobos lampu merah dan lain sebagainya, untuk tidak ngebut di jalan begitu ya, atau supaya Anda menggunakan helm ketika berkendara, menggunakan seat belt ketika Anda berkendara mengemudi. Nah, semuanya ini diingatkan kepada kita supaya kita paham, kita mengerti bahaya dari kalau kita tidak tertib berlalu lintas. Maka kalau Anda disuruh pakai helm, kalau naik motor gitu ya, Anda disuruh pakai helm, yaitu demi supaya terbebas dari bahaya. Jadi pakai helm bukan untuk gaya-gayaan. Apalagi orang pakai helm kadang-kadang kalau pas ada razia baru helmnya dipakai. Begitu ndak ada razia ya ndak mau bawa, gitu ya. Padahal kalau coba Anda bayangkan, mana yang lebih keras, kepala Anda atau aspal? Mana yang lebih tahan? Yang teriak sakit nanti kalau ada benturan aspalnya atau mulutnya? Ya mulut kita. Artinya tubuh kita ini ringkih Bapak Ibu. Ya, kalau tidak dijaga dengan baik, ya dia bisa sakit dan lain sebagainya. Ya, begitu pula apa yang disampaikan oleh Sang Buddha melalui berbagai khotbah. Sang Buddha menunjukkan bahaya dari kehidupan yang dicengkram oleh beragam masalah. Sang Buddha sudah menunjukkan bahwasanya kehidupan di dalam samsara ini sungguh mengerikan, penuh dengan bahaya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita optimis. Sang Buddha sudah menunjukkan bahwa kehidupan kita ini dicengkram oleh penderitaan. Gitu ya. Itu bukan supaya kita pesimis. Kadang ada yang bilang, lah umat Buddha itu ajarannya pesimis, atau umat Buddha itu pesimis. Kenapa? Karena ajarannya tentang penderitaan. Sementara yang lain mengajarkan tentang kebahagiaan yang bisa dikejar dengan cara ini, dengan cara itu dan lain sebagainya. Tapi kenapa ajaran Sang Buddha? Kenapa umat Buddha ditunjukkan bahkan dengan tegas, dengan jelas ajarannya itu adalah tentang penderitaan? Karena memang kebenarannya begitu, ya. Memang kebenarannya kehidupan kita dicengkram. Kehidupan kita punya 3 sifat. Ti lakhana. Ti itu artinya 3, lakhana itu artinya sifat atau karakteristik. Karakteristik dari kehidupan itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Nah, karena dicengkram oleh ketiga hal ini, maka penuh dengan bahaya. Ya, Sang Buddha menunjukkan ini supaya kita optimis, punya optimisme. Ya, kalau Anda punya optimisme, kehidupan ini penuh dengan bahaya, saya harus apa? Gitu ya. Kalau kita menyadari bahwasanya kehidupan kita itu penuh dengan bahaya, seyogianya orang yang punya pemahaman yang benar, punya kebijaksanaan, dia akan jenuh terhadap penderitaan. Seperti yang telah disampaikan di awal, ketika orang bisa melihat dengan jelas bahwa segala bentukan itu adalah anicca, dukkha, dan anatta, dia akan jenuh terhadap penderitaan. Kejenuhan terhadap penderitaan itu adalah jalan kesucian. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali pada judul, yaitu bahaya yang mengintai setiap saat. Bahaya-bahaya yang sudah disampaikan barangkali itu munculnya dari
tempat yang ada di luar diri kita. Tetapi Bante pada malam hari ini Bante mengajak Bapak Ibu untuk melihat, untuk memahami ada bahaya yang sebetulnya mengintai, mengancam kita setiap saat. Tidak hanya ketika kita keluar di jalanan, tidak hanya ketika kita bepergian ke sana kemari, tetapi bahkan ketika duduk saja, bahkan ketika Anda berbaring saja, bahaya ini mengintai, dan tempatnya, sumbernya itu bukan di luar diri kita, tetapi paling dekat dan sangat dekat dengan diri kita. Dan Sang Buddha menunjukkan ini dengan jelas melalui salah satu sutta, ya, melalui salah satu khotbahnya, sehingga pada malam hari ini nanti ceramah ini akan berpedoman, akan mengacu pada satu khotbah Sang Buddha tentang bahayanya samsara, bagaimana penderitaan itu muncul dan mengganggu, mengancam, membahayakan ketenangan kita, membahayakan kedamaian kita, membahayakan kebahagiaan kita, gitu ya. Dan Sang Buddha memberikan khotbah ini dengan perumpamaan, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pernah mendengar, Sang Buddha itu sebagai guru para dewa dan manusia. Tadi juga dibaca terjemahannya ya. Satta dewa manussanang, guru para dewa dan manusia. Sebagai guru para dewa dan manusia yang sering kita sebut sebagai guru agung, begitu ya. Sang Buddha itu sangat piawai untuk mengajar, baik itu para biku, perumah tangga yang merupakan para raja, brahmana, petapa lain dan lain sebagainya, gitu ya. Beliau sangat piawai untuk mengajarkan dhamma kepada semua lapisan masyarakat. Dan beliau mengajarkan dhamma dengan berbagai cara. Itulah kenapa di dalam dhamma ada satu istilah, aneka parya yena ko panatena bhagavata. Artinya Sang Bhagawa telah membabarkan dhamma dengan berbagai cara supaya mudah dipahami oleh pendengarnya. Bisa saja beliau mengajarkan dhamma dengan media, dengan alat. Salah satunya Anda bisa temukan di dalam Singsapa Sutta, bagaimana Sang Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran Arya, tentang penderitaan, menggunakan segenggam daun yang ada di hutan Singsapa. Menggunakan segenggam daun Singsapa. Untuk apa? Untuk menarik para biku. Jadi di awal Sang Buddha mengambil segenggam daun Singsapa yang ada di hutan, begitu ya. Kemudian bertanya, para biku, mana yang lebih banyak? Dedaunan yang ada di seluruh hutan Singsapa ini atau dedaunan yang ada di genggaman Sang Buddha? Nah, otomatis diberikan pertanyaan dan alat seperti itu, para biku langsung perhatiannya terpusatkan, gitu ya. Nah, itu cara Sang Buddha. Nah, melalui sutta ini yang akan kita bahas, Sang Buddha tidak menggunakan media secara langsung berupa alat, tetapi Sang Buddha menggunakan perumpamaan. Ya, Anda bisa temukan sutta ini di dalam Samyutta Nikaya, terutama di dalam Salayatana Samyutta atau kelompok khotbah tentang 6 landasan indria, yaitu Samyutta ke-35. Jadi nanti Anda bisa buka Samyutta Nikaya 35 238. 35.238. Namanya adalah Asiwisopama Sutta. Asiwisopama Sutta. Asiwisopama Sutta terdiri dari 2 kata. Ya. Asiwisa artinya adalah ular berbisa.
kemudian upama, bahasa Indonesia menjadi umpama, sehingga upama artinya adalah perumpamaan. Sehingga di dalam sutta ini ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perumpamaan ular berbisa. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca sutta ini kemudian Anda baca berulang-ulang, Anda pahami, sutta ini sangat menarik. Sangat menarik. Menunjukkan kepada kita bagaimana proses penderitaan itu muncul, ya, dan bagaimana cara sampai dengan seseorang menjadi terbebaskan. Jadi sutta ini disusun sedemikian rupa oleh Sang Buddha yang adalah guru para dewa dan manusia itu dengan sangat sistematis. Ya, Asiwisopama Sutta, perumpamaan ular berbisa. Di sutta ini nanti akan banyak perumpamaan yang beliau sampaikan. Salah satunya dan yang paling utama adalah tentang perumpamaan ular berbisa. Ya, Bante akan sampaikan dulu suttanya, kemudian nanti di belakang akan Bante uraikan, ya, akan dijelaskan makna dari masing-masing perumpamaan yang disampaikan. Jadi kalau kita membaca, melihat suttanya Bapak Ibu, biasanya sutta-sutta itu ada beberapa yang menunjukkan secara spesifik sutta ini dikhotbahkan di tempat mana atau di mana. Ada juga yang tidak menyebutkan nama tempat. Tetapi kalau kita membaca sutta ini, jelas di sana disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Jadi suttanya diawali dengan pernyataan dari Sang Buddha. Para biku, misalkan ada 4 ekor ular berbisa yang bisanya sangat panas dan mematikan. Kemudian ada orang yang memelihara 4 ekor ular berbisa itu, tapi dia tidak tahu bahaya dari ular itu. Kemudian ada orang lain yang mengetahui, yang peduli, kemudian memberitahu kepada pemuda itu bahwa, teman, 4 ekor ular berbisa ini bisanya adalah sangat panas dan mematikan. Sewaktu-waktu kamu harus menjaga ular ini. Sewaktu-waktu kamu harus merawat ular ini. Sewaktu-waktu kamu harus memberikan makan kepada ular-ular itu. Sepanjang waktu kamu juga harus memberikan mereka minum. Sewaktu-waktu kamu harus, ketika mereka bangun, kamu harus bantu mereka. Dan sewaktu-waktu kamu juga harus mengistirahatkan mereka. Tetapi teman, ketika suatu saat ular ini marah, memungkinkan mereka akan membuatmu menjadi mati. Atau kalau tidak, kamu akan menderita penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itu teman, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Gitu ya. Jadi ini perumpamaan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Misalkan para biku dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pemuda ini karena diberitahu bahwasanya ularnya ini ada 4 dan sangat berbisa, bisanya panas dan sangat mematikan, dan sewaktu-waktu dia bisa marah. Akhirnya dia takut. Karena takut akan 4 ekor ular berbisa yang bisanya sangat panas dan mematikan, dan disuruh untuk lakukan apa yang harus kamu lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia lari. Dia lari ke segala arah. Pokoknya lari, gitu ya. Begitu lari, kemudian di tengah pelarian, dia diberitahu oleh orang lain. Teman, 5 orang pembunuh atau 5 pembunuh sedang mengejarmu. Dan mereka berpikir, kapan saja aku melihatnya,
aku akan membunuh orang itu di tempat itu juga. Gitu ya. Jadi ketika dia lari karena takut dikejar oleh 4 ekor ular berbisa, dia lari. Di tengah pelarian dikasih tahu bahwasanya ada 5 pembunuh yang sedang mengejar. Kemudian orang itu mengatakan, lakukan apa yang harus kamu lakukan, teman. Gitu ya. Nah, karena takut akan 4 ekor ular berbisa dan takut akan 5 pembunuh, dia lari terus. Belum ketemu tempat persembunyian, sudah dikasih tahu lagi, teman, pembunuh ke-6 sedang mengejarmu, yaitu sahabat karib dengan pedang yang terhunus. Dia berpikir, dimanapun saya melihatnya, aku akan memenggal kepalanya. Oleh karena itu, teman, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lari lagi. Gimana kalau Anda di posisi orang itu belum sempat istirahat, sudah dikasih tahu, sudah ditakut-takuti bahwasanya ini ada yang mau bunuh, gitu ya. Dia lari lagi, lari. Begitu dalam pelarian, dia sekarang sampai di suatu desa yang kosong. Ketika dia masuk ke rumah manapun yang dia masuki kosong. Rumah manapun yang dia masukin kosong. Namanya orang lari, biasanya lelah, biasanya haus. Dia masuk ke rumah untuk cari apa? Biasanya kalau orang lari, lelah, haus, cari minum. Tapi setiap rumah yang dia masuki kosong. Ketika dia menemukan kendi, tahu kendi ya? Tempat untuk mengisi atau menampung air, begitu. Setiap kendi yang dia temukan ketika dia buka juga kosong. Sudah lari, nemu desa kosong, pengen minum, nggak menemukan apa-apa. Kemudian orang lain mengatakan, teman, segerombolan perampok sedang datang ke desa ini dan akan merampok desa ini. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Anda bisa membayangkan bagaimana di posisi orang itu yang tidak pernah menemukan kenyamanan, keamanan. Karena kemanapun dia lari, belum sampai tujuan, sudah diberitahu bahwasanya ada yang mengancam, ada yang mengejar, gitu ya. Jadi apapun yang dia temui kosong. Dan dikasih tahu bahwasanya ada segerombolan perampok yang akan merampok rumah ini. Oleh karena itu, teman, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya dia lari lagi. Jadi hidupnya penuh dengan pelarian. Ya, dia lari lagi. Ketika dalam pelarian, kemudian dia menemukan ada, ya kita sebut atau kita katakan ada sungai, begitu ya. Ada sungai yang luas, airnya dalam. Kemudian dia mengetahui bahwa tempat di mana dia berdiri itu adalah pulau yang tidak aman. Sementara di depannya ada sungai yang luas dan dalam. Tetapi pantai seberang sana itu adalah pantai yang aman. Karena dikejar, diburu oleh pembunuh dan lain sebagainya, karena takut akan 4 ekor ular berbisa, karena takut akan 5 pembunuh. Ini Anda catat ya, nanti ada maknanya masing-masing. Karena takut akan 4 ekor ular berbisa, takut dengan 5 orang pembunuh, dan pembunuh ke-6 yang adalah sahabat karib dengan pedang terhunus yang siap memenggal dimanapun dia terlihat oleh pembunuh ke-6 tadi. Kemudian dikejar juga oleh 5 perampok. Dia lari ketemu sungai.
Akhirnya dia mengetahui bahwasanya di sini pantai sini tempat dia berdiri, pulau sini tempat dia berdiri, ini tidak aman, penuh dengan bahaya. Tetapi di sana ada pulau yang aman. Kira-kira kalau orang waras apa yang dilakukan? Nyebrang ya, tapi tidak ada perahu, tidak ada jembatan juga. Nah, dia menyadari bahwasanya tempat sini aman, tempat sini penuh dengan bahaya, tempat sana aman. Tetapi dia menyadari, ada laut, sungai yang luas dan dalam. Tempat sini penuh dengan bahaya, tempat sana aman. Tapi tidak ada jembatan, juga tidak ada perahu untuk nyebrang. Kemudian dia berpikir, saya akan mencari batang pohon, dahan, ranting, rerumputan, dedaunan, kemudian dia tali jadi satu, dia ikat jadi satu untuk menjadi sebuah rakit. Gitu ya. Begitu sudah terbentuk rakit, kemudian dia berpikir, aku akan mendayung dengan tangan dan kakiku. Menggunakan rakit ini untuk menyeberangi sungai yang dalam dan luas itu. Kemudian dia dengan rakitnya yang baru saja dibuat dengan berbagai cara tadi, dengan tangan dan kakinya dia mendayung. Ya, dia mendayung dengan sungguh-sungguh hingga pada akhirnya dia sampai di sebuah pulau atau pantai yang aman dan seorang Brahmana berdiri di pantai yang aman itu. Melanjutkan sutta itu, kemudian Sang Buddha menyampaikan, para biku, perumpamaan ini aku susun untuk sebuah makna, dan inilah maknanya. 4 ekor ular berbisa itu mengumpamakan atau gambaran perumpamaan dari 4 mahabhuta. Apa itu Bante? 4 mahabhuta artinya 4 unsur penyusun jasmani. Jasmani yang kita sandang ini tersusun atas 4 unsur, yaitu Padhavi dhatu atau unsur tanah atau unsur padat, kemudian Apo dhatu yaitu unsur air atau cair, kemudian Wayo dhatu yaitu unsur angin atau udara, dan Tejo dhatu yaitu unsur api atau panas. 4 ekor ular berbisa ini harus dirawat sedemikian rupa, sama seperti kita punya jasmani ini harus dirawat sedemikian rupa. Dia minta tidur, kita tidurkan. Ya, dia minta makan, kita kasih makan. Dia haus, kita kasih minum. Dia ingin bangun, kita bangunkan. Kita rawat sedemikian rupa. Tetapi suatu ketika, meskipun sudah kita rawat, kita jaga, kita tidurkan, kita bangunkan, kita kasih makan, kita kasih minum, sewaktu-waktu 4 unsur ini bisa marah. Kalau dia marah, sama seperti ular tadi, dia akan menggigit kita. Dia akan menggigit kita. Karena gigitannya apakah salah satu atau beberapa di antaranya, akibatnya adalah berupa apa? Kita bisa menderita karena 4 unsur ini. Jadi kalau dia marah, dia akan menggigit, gigitannya itu mengakibatkan kita menjadi sakit. Ya. Jadi penyakit yang kita hadapi kalau kita sakit itu salah satunya adalah karena unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita ini, unsur penyusun tubuh kita ini sedang marah.
ularnya sedang marah dan menggigit. Ya, jadi kalau Anda sakit, Bapak Ibu, jangan kemudian mengasosiasikan apalagi datang ke wihara, ya. Bante, kemarin suami saya sakit, kemudian hari ini suami saya sembuh, giliran saya sakit. Besoknya saya sembuh, giliran anak pertama saya sakit. Anak pertama saya sembuh, giliran anak kedua saya sakit. Kira-kira kenapa ya Bante? Nah, kalau ada orang datang seperti itu, saya suruh ya sudah kelotang saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa sakit jangan kemudian diasosiasikan dengan hal-hal yang jauh. Jangan diasosiasikan dengan hal-hal yang sulit untuk kita logikakan. Gitu ya. Ketika kita sakit coba lihat ya, penderitaan yang kita alami ini mungkin datangnya dari tempat yang paling dekat. Bahaya yang kita hadapi ini mungkin datangnya dari tempat yang paling dekat. Tapi karena kita tidak waspada, tidak penuh perhatian, tidak memperhatikan dengan yoniso manasikara, tidak memperhatikan dengan perhatian yang bijak, kita tidak menyadari, ya, kita tidak menyadari bahwa oh bahaya ini datangnya dari tempat yang dekat. Apa itu? Unsur air. Kalau unsur air apa? Unsur penyusun tubuh yang berupa air. Darah, air mata, air liur, lendir, dan lain sebagainya. Begitu ya. Ketika dia marah, unsur air marah bisa memicu sakit. Kalau darahnya tersumbat, kalau tekanannya terlalu lemah ya sakit juga ya. Kalau sudah tersumbat kemudian tekanannya besar, pecah, ya sakit juga. Ya kalau sudah menggigit, kalau dia sudah marah menggigit, kemudian kita menjadi sakit. Ya, stroke. Ya, kemudian kalau unsur angin terlalu banyak, apa yang terjadi? Masuk angin, ya masuk angin kan istilah saja. Kembung ya, kembung. Gasnya terlalu mungkin terlalu banyak atau habis makan apa begitu ya. Unsur udaranya, unsur anginnya ini terlalu banyak. Ya bisa sakit juga. Atau terlalu sedikit, harusnya menghirup napas dengan lancar begitu. Tapi kemudian ketika yang masuk sedikit karena asma, sakit juga. Kalau unsur panas terlalu banyak, ya demam. Unsur air terlalu banyak bisa pilek. Unsur dingin terlalu banyak, ada itu ya. Kalau misalkan Anda naik gunung atau apa begitu, orang terlalu dingin sampai bisa meninggal, hipotermia, begitu ya. Nah, penyakit-penyakit bahaya-bahaya itu muncul dari tempat yang paling dekat, yaitu yang pertama 4 ekor ular berbisa tadi, ya unsur penyusun tubuh ini. Jadi kalau Anda tanya, Bante kenapa orang itu bisa sakit? Di dalam Dhamma sebabnya ada 4. Yang pertama adalah makanan. Ya, kalau makanan yang Anda konsumsi itu adalah makanan yang bergizi ya sehat. Tapi kalau makanan yang dikonsumsi itu terkontaminasi mungkin virus atau bakteri ya bisa sakit. Bante kenapa makanannya sudah sehat kok masih bisa sakit? Yang kedua pikiran. Mungkin makanan yang kita makan makanan bergizi, higienis, tetapi karena pikirannya ini kacau, gelisah, galau dan lain sebagainya, menimbulkan psikosomatis. Karena pikiran bisa memicu tubuh nggak nafsu makan dan lain sebagainya, bisa sakit. Ya, kemudian yang ketiga, Bante makanan sudah bagus, kemudian pikiran juga sudah diarahkan dengan baik, kok masih bisa sakit? Karena utu itu lingkungan.
termasuk cuaca, ya tempat yang kita tinggali itu mungkin tidak bersih ya, sehingga ada kotoran, ada apa, banyak polusi dan lain sebagainya, bisa memicu penyakit. Ya, cuaca yang terlalu panas juga bisa memicu penyakit. Cuaca yang terlalu dingin bisa memicu penyakit. Bante, makanan sudah bagus, kemudian pikiran juga diarahkan dengan baik, kita tinggal di tempat yang bersih, kenapa masih bisa sakit? Yang terakhir ya, jangan ditaruh yang pertama ini. Karena karma, ya, karena karma memungkinkan di kehidupan lampau atau di kehidupan sehari-hari, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan itu mempengaruhi kesehatan kita, ya. Maka dari itu penyakit yang kita hadapi barangkali yaitu akibat dari gaya hidup, pola hidup yang kita lakukan, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini yang keempat, karma yang keempat. Jangan dikit-dikit umat Buddha meskipun belajar hukum karma, ya, meskipun punya keyakinan hukum karma, dikit-dikit nanti jalan kesandung, jatuh, sakit, aduh ini karmaku berbuah. Nanti menderita sakit sedikit, kepala pusing, kenapa kamu pusing? Kenapa kamu? Aduh saya sakit Bante. Sakit apa? Sakit kepala. Kenapa bisa? Ya karmaku sedang berbuah. Gampang sekali begitu. Ya, umat Buddha tidak, meskipun yakin dengan hukum karma, pandangan seperti itu termasuk pandangan salah, ya. Termasuk pandangan salah. Kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini sebabnya hanya karma masa lampau. Itu pandangan salah. Namanya adalah pupe kata hetu didhi, ya. Jadi jangan ditaruh yang pertama, yang keempat, ya. Jangan-jangan karena makanan, jangan-jangan karena pikiran, jangan-jangan karena lingkungan, ya. Terakhir baru karma. Tetapi kalau tidak begitu, coba melihat, barangkali memang kita sangat sulit menyeimbangkan metabolisme tubuh kita ini supaya 4 unsur itu benar-benar bisa seimbang. Anda duduk rasanya kok kaku ya Bante, itu unsur padat. Jadi kalau kita bicara 4 unsur air sifatnya apa? Kohesi, mengikat begitu ya, mencampurkan. Kemudian angin sifatnya mendorong, gerak. Kemudian tanah itu sifatnya keras, padat, kaku. Kemudian tejo dhatu, unsur panas atau api, ya sifatnya itu temperatur, bisa panas atau dingin. Termasuk juga ketika Anda duduk meditasi, aduh Bante kok rasanya badanku kaku, yaitu unsur padat yang dominan. Kalau Anda merasa aduh Bante kok tubuhku rasanya berat begitu ya, duduk meditasi tubuhnya rasanya berat, yaitu unsur padat. Umat Buddha jangan kemudian kalau Bante saya duduk meditasi badanku terasa berat, ini jangan-jangan ada makhluk apa gitu ya. Itu namanya ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Sementara ketika kita bermeditasi yang dibutuhkan itu adalah perhatian yang bijak, yoniso manasikara. Objeknya adalah batin dan jasmani kita sendiri, ya, terutama kalau Anda meditasi vipassana bhavana. Objeknya adalah nama dan rupa, bukan sesuatu yang di luar nama dan rupa. Jadi kalau Anda bermeditasi, terutama vipassana bhavana, ketika perhatiannya sudah berada di luar, itu berarti sudah bukan objek. Tetapi kalau selama Anda bermeditasi tapi masih dalam konteks batin dan jasmani, itu masih dalam konteks meditatif, gitu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu yang disampaikan oleh Sang Buddha terkait dengan 4 ekor ular berbisa yang sewaktu-waktu bisa menggigit dan sewaktu-waktu bisa marah.
yang bisanya itu sangat panas dan mematikan, itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan 4 unsur atau 4 elemen penyusun jasmani. Gitu ya. Karena dia takut akan 4 ekor ular berbisa, dia lari. Kemudian dikasih tahu bahwa ada 5 pembunuh yang sedang mengejarmu. Dan mereka sedang berpikir kapanpun saya melihatnya, atau kapanpun mereka melihatnya, mereka akan membunuhnya di tempat itu juga. 5 pembunuh ini adalah perumpamaan yang digunakan oleh Sang Buddha untuk memberikan gambaran atau menggambarkan, yaitu Pancakanda. Lengkapnya adalah Pancupadanakanda, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Pancupadanakanda, Pancupadana, jadi panca upadana, 5 kanda, gugusan atau kelompok yang menjadi objek upadana, kemelekatan. Apa saja Pancupadana kanda Bante? Yang pertama adalah rupa kanda, ya, kelompok jasmani. Yang kedua adalah wedana kanda, kelompok perasaan. Yang ketiga adalah sanya kanda, kelompok persepsi. Yang keempat adalah sangkhara kanda, kelompok bentukan-bentukan mental. Dan yang kelima adalah winyana kanda, kelompok kesadaran. Atau juga kita bisa terjemahkan sebagai pengetahu, begitu ya. Jadi kenapa ini dikatakan sebagai pembunuh? Kalau kita bisa melihat dengan bijaksana Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami itu semuanya sumbernya dari situ. Tadi sudah dijelaskan, jangan-jangan sakit yang kita hadapi itu sumbernya bukan dari luar. Jangan-jangan sumbernya dari diri kita sendiri. Ya, kita menderita, kita tidak bahagia. Dia membunuh kebahagiaan kita. Dia membunuh ketenangan kita. Dia membunuh kedamaian kita. Ya, kenapa? Karena ada yang disebut sebagai upadana tadi. Pancakanda tidak apa-apa. Anda memiliki perasaan, ya wajar. Anda punya tubuh, ya wajar. Punya persepsi, ya wajar. Punya sangkara bentukan mental, wajar. Punya kesadaran, yaitu wajar. Yang tidak wajar kalau kita melekat pada 5 itu. Melekat pada jasmani, punya jasmani memungkinkan dia melekat tidak? Memungkinkan. Punya perasaan memungkinkan akan melekati perasaan tidak? Punya persepsi, oh Bante persepsiku begini, memungkinkan enggak orang melekati persepsinya? Punya sangkara bentukan-bentukan mental, memungkinkan enggak dia melekat? Punya kesadaran, memungkinkan enggak melekat? Itulah kenapa disebut Pancupadana kanda, 5 kanda yang menjadi objek bagi kelekatan atau kemelekatan. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau kita melekati. Kalau Anda punya tubuh, melekat pada tubuhnya, ketika suatu saat tubuhnya berubah, kita susah. Kenapa susah? Karena kemelekatan mengatakan, rambut tidak boleh putih. Ya, tubuh tidak boleh sakit. Rambut tidak boleh rontok. Atau kulit, kamu jangan keriput ya. Begitu ya. Ketika datang tanda-tanda ada kerutan begitu, batin sudah mulai menderita. Cari cara bagaimana supaya supaya tidak keriput. Ya, treatment atau apa begitu ya. Ya sebetulnya kita nggak bisa menghentikan perubahan. Ya, Pancupadana kanda ini menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan, terutama karena kita melekati.
Yang kita lekati adalah sesuatu yang selalu berubah. Kalau yang kita lekati ini adalah sesuatu yang tetap, yang tidak berubah, ya kita bisa bahagia. Kalau kita senang, kita bisa lekati karena kesenangan itu akan terus. Gitu ya. Tetapi karena kesenangan, termasuk ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan Anda duduk ini, ya, duduk nyaman 30 menit, iya, 40 menit, iya. Lebih dari itu kenyamanannya sudah berubah menjadi ketidaknyamanan. Kalau kita melekati sekarang tidak nyaman, tapi melekati yang tadi, baru duduk 5 menit, ya menderita. Jadi penderitaan kita itu datang karena kemelekatan kita terhadap satu tubuh. Tubuh selalu berubah. Bante bilang tubuh selalu berubah. Tapi saya ngaca ini kok enggak berubah. Yang pesek juga tetap pesek. Yang rambutnya putih juga enggak kembali hitam. Gitu ya. Yaitu karena secara kasat mata saja kita melihat. Tetapi ada yang tidak terlihat secara kasat mata. Sel berubah. Sel berganti secara terus menerus gitu ya. Ada donor darah saja berapa lama? 3 bulan sekali gitu ya. Itu artinya sel darah kita itu akan berganti setiap 120 hari ya, kalau tidak salah. Sel kulit itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan ganti. Belum sel-sel yang lain. Kita istirahat setiap malam, kita tidur, ya metabolisme tubuh, pergantian sel dan lain sebagainya berganti, berubah. Ya, jadi kalau kita melekati tubuh saja, itu akan menimbulkan penderitaan. Ya, melekati perasaan, sementara perasaan selalu berubah. Anda merasakan, Bante, kalau lapar, enaknya makan. Makan terus juga tidak enak, gitu ya. Anda kerja kelamaan pengen libur. Libur kelamaan bosan pengen kerja lagi. Apa yang enak? Duduk nyaman, iya 5 menit. 40 menit ini sudah ganti berapa kali posisinya. Ya. Jadi apa yang kita sebut nyaman? Nyaman iya ada, kenyamanan ada. Tetapi kenyamanan itu pun selalu berubah. Perasaan selalu berubah. Disebut sebagai Wedana Khanda karena dia perasaan itu terdiri dari perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan. Menyenangkan bisa dari jasmani, menyenangkan bisa dari batin. Tapi semuanya itu sifatnya adalah berubah, tidak kekal. Ya, persepsi juga sama, bergantung pada kondisi. Makanya segala sesuatu, sabbe sangkara anicca, segala sesuatu yang berkondisi sifatnya tidak kekal, anicca dan juga dukkha, menimbulkan penderitaan. Ya, kenapa? Karena munculnya karena ada kondisi. Kalau nggak ada kondisi nggak bisa. Persepsi muncul seperti ini. Ya, Anda meditasi. Ketika bermeditasi, ya tutup mata, badannya tegak, sudah mulai, batinnya sudah mulai, perhatiannya sudah mulai terbentuk, mulai terarah, mulai terpusat. Tiba-tiba samping kanan ada geser, apa itu namanya? Tatakan parita, ngik, begitu. Persepsinya, ya itu sebetulnya kan cuma suara. Tapi kita mempersepsikan itu sebagai apa? Ini pengganggu. Kan begitu ya? Ini mengganggu. Jadi persepsi kita yang membuat kita menderita. Ya. Ketika Anda tenang, kemudian ada suara yang lain, kita mempersepsikan mereka cuma ngomong, mereka cuma bisik-bisik dan lain sebagainya. Tapi persepsi kita mengatakan, mengenali bahwasanya ini berisik. Gitu ya. Ketika persepsi kita mengatakan, mengenali ini berisik, itulah penderitaan mulai muncul di sana. Ya, wedana, perasaan tidak menyenangkan mulai muncul. Karena persepsi, perasaan, muncul ketidaksenangan, kemudian kehendak sangkara nanti muncul untuk
mau tegur, ingin marah dan lain sebagainya. Gitu ya. Sangkara juga bentukan-bentukan mental. Apakah itu berupa pikiran yang baik yang berasosiasi pada loba, dosa, aloba, adosa atau amoha, atau pikiran yang buruk yang berasosiasi pada dosa, loba, dosa dan moha. Kemudian kesadaran. Kesadaran tidak kekal. Sekarang Anda melihat lantai, timbul kesadaran atau muncul kesadaran melihat. Ya, kesadaran melihat. Dan ini muncul karena kondisi. Kita bisa melihat ini lantai, atau kita mengenal yang seperti ini warna apa? Kuning ya. Nah, kita yang mengenali ini warna kuning adalah persepsi pengenal. Ya, kita mengenali, oh ini warna kuning, oh itu suara kucing, oh ini suara ini. Itu adalah fungsi dari pengenal. Misalnya, kalau sangkara, kita bisa melihat ini karena ada kesadaran melihat. Kalau ini ada objek ada, tapi mata ada, ya. Kemudian mata berfungsi dengan normal, tapi saya nggak ada perhatian ke sana. Bisa nggak saya melihat? Nggak bisa. Sama seperti kalau Anda makan, kebanyakan orang-orang sekarang makannya itu ya sudah seperti autopilot aja. Makan sambil nonton, ya kan? Makan sambil nonton, jadi gerakannya itu sudah autopilot. Jadi pokoknya makan, ambil begitu saja, gitu ya. Ketika ada kesadaran, sebetulnya kesadaran itu nggak bisa menyadari satu momen dalam lebih dari satu momen dalam satu waktu. Ketika Anda gerak tangannya, kesadarannya harusnya pada gerakan. Ketika Anda melihat sesuatu, kesadarannya harus diarahkan pada objek tersebut, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, sifatnya tidak kekal. Kemelekatan kita terhadap pancakanda ini, itulah yang menjadi sebab penderitaan. Ya, itu yang kedua. Karena takut akan 5 pembunuh yang digambarkan oleh Sang Buddha untuk memberikan perumpamaan kepada pancakanda, dia lari. Dalam pelarian kemudian diberitahu bahwa pembunuh ke-6 sedang mengejarmu dengan membawa pedang yang terhunus, yaitu adalah sahabat karib. Ini adalah perumpamaan untuk nandi raga, kesenangan dan nafsu. Kesenangan dan nafsu. Kita menyenangi sesuatu, karena menyenangi muncullah nafsu untuk ingin terus, untuk ingin memiliki. Anda senang melihat seseorang, karena rasa senang kemudian memungkinkan untuk muncul nafsu. Yang Anda senangi itu adalah orang yang sudah punya suami. Karena didorong oleh rasa senang, nafsunya juga muncul, ingin memiliki, dan lain sebagainya. Muncul berbagai masalah. Ketika makan juga sama. Karena rasa senang, pengen, sehingga mengambil, dan lain sebagainya. Sehingga kesenangan dan nafsu ini disebut sebagai pembunuh ke-6. Jadi sebetulnya ketika batin kita sudah dikuasai oleh nandi raga ini, itu menjadi sumber bagi kelahiran di alam samsara secara terus menerus. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia yang membunuh kita. Ya, dia yang menyebabkan penderitaan kita di dalam samsara ini. Kemudian karena takut akan pembunuh yang ke-6, kemudian dia lari dan bertemu apa? Desa kosong
apapun rumah yang dia masuki kosong, kendi apapun yang dia temui begitu dibuka juga kosong. Ini adalah perumpamaan bagi 6 landasan indria internal, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan juga pikiran. Kosong. Kenapa Bante disebut ini kosong? Ya ketika tidak ada objek ya dia nggak bisa apa-apa. Ya, kita bisa melihat karena ada objek. Objek bisa terlihat karena matanya normal. Ya, objek bisa terlihat karena matanya normal karena ada cahaya. Matanya normal, kalau tidak ada objek Anda lihat apa? Tidak ada. Matanya normal, objek ada, cahaya nggak ada? Nggak ada. Nggak bisa melihat, nggak ada kesadaran melihat juga. Gitu ya. Jadi semuanya ini kosong, kosong dalam arti tidak ada aku di situ. Kan kita seringnya melihat atau kita mendengar, aku mendengar, begitu ya. Di situ tidak ada aku sebetulnya. Yang ada apa? Proses dari berbagai unsur, berbagai kondisi yang saling mempengaruhi, yang saling mengondisikan. Tetapi bahasa umum kita mengatakan aku melihat, aku mendengar, aku mengecap, aku mencium. Kan begitu ya? Jadi seolah-olah yang melihat itu aku, yang mendengar itu aku. Padahal kalau kita mau melihat, melakukan pengamatan dengan sungguh-sungguh, melakukan pengamatan dengan perhatian yang benar, dengan yuniso manasikara, kita akan bisa mengetahui bahwasanya kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu yang terjadi hanyalah proses batin dan jasmani. Ya, tidak ada aku yang selama ini kita persepsikan sebagai misalkan saya, Bante Jirajayo, atau Rama Hendra, atau siapa, gitu ya. Nah kosong dari apa? Kosong dari atta, kosong dari aku. Nah kemudian segerombolan perampok yang datang untuk merampok desa itu adalah perumpamaan bagi 6 landasan indria eksternal. Mata berasosiasi kontak dengan bentuk objek. Telinga berasosiasi dengan suara. Hidung berasosiasi dengan bebauan. Lidah berasosiasi dengan rasa-rasa. Kulit berasosiasi dengan objek sentuhan. Pikiran berasosiasi dengan objek-objek pikiran. Dan semuanya itu kosong. Tidak ada aku. Dan dia bisa kita rasakan karena berbagai unsur. Ya, berbagai unsur yang saling berproses. Jadi kalau kita mau melihat dengan vipassati, makanya di syair awal tadi Bante menyebutkan sabbe sangkhara aniccati yata panya ya passati. Passati itu kata kerja melihat, panyaya passati, panyaya artinya adalah dengan kebijaksanaan. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan, dengan pengertian yang benar, dengan pengamatan yang benar, kita tidak menemukan bahwasanya yang terjadi ini sebagai yang Anda kenal sebagai Bante Jirajayo, sebagai si A, sebagai si B. Yang ada apa? Hanya hubungan sebab akibat dari berbagai unsur. Anda bergerak, Anda berpikir aku bergerak, gitu ya. Anda ganti posisi, Anda berpikir aku ganti posisi, gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena jasmani yang merasa tidak nyaman, kemudian muncul persepsi, oh ini tidak nyaman, oh ini sakit. Perasaan tidak menyenangkan muncul, saya tidak suka sakit. Kehendak muncul, saya ingin ganti posisi.
Sebabnya apa? Ketidaknyamanan pada jasmani. Akibatnya batin berproses, kehendak muncul sehingga ada ganti posisi. Di mana akunya? Ya, itu persepsi. Nah, oke, lebih lanjut. Jadi 6 landasan indria eksternal itu juga kosong, tidak ada aku di situ, nggak ditemukan aku. Kalau kita mau melihat secara bijaksana. Kemudian karena takut akan gerombolan perampok, dia lari, kemudian menemukan sungai yang luas dan dalam, dan dia berdiri di pantai sini, yang dia sadari bahwasanya di sini ternyata tidak aman. Penuh ancaman, penuh bahaya. Di sana aman. Sungai itu adalah perumpamaan bagi 4 banjir. Kemudian pantai sini yang bahaya itu adalah perumpamaan bagi Sakaya Ditti, pandangan salah tentang keakuan. Pantai sana yang aman atau pulau sana yang aman adalah gambaran bagi Nibbana, pantai seberang. Rakit yang dia buat adalah perumpamaan bagi jalan mulia berunsur 8. Usaha dia untuk mendayung dengan kaki dan tangan adalah perumpamaan dari usaha yang gigih. Brahmana setelah menyeberang menggunakan rakit, berdiri di pantai seberang yang aman adalah sebutan bagi arahanta, arahat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dilanjutkan setelah dia melihat sungai, dia berpikir, pantai sini tidak aman. Itu adalah gambaran dari Sakaya Ditti, pandangan terhadap keakuan. Jadi kita seringkali, nah ini sebetulnya yang menjadi kunci Bapak Ibu. Ya, seseorang sulit untuk mencapai kemajuan, dan yang paling sulit untuk dihancurkan itu adalah keakuan ini. Ya, dia bisa benar-benar habis setelah dia mencapai tingkatan kesucian sotapati, menjadi seorang sotapana. Sakaya Ditti lenyap. Ya, Sakaya Ditti lenyap. Pandangan terhadap pandangan keakuan. Jadi menganggap yang menyentuh ini aku, yang pegang ini aku, yang bicara ini aku. Ya, kenapa kita seperti itu, Bante? Karena itu pemahaman yang tidak bijaksana. Pemahaman salah, pandangan salah terhadap keberadaan aku atta. Ya, pada dasarnya kalau mau melihat secara sungguh-sungguh dengan perhatian yang bijaksana, mana yang disebut sebagai aku? Mana yang disebut sebagai Bante Ciracayu? Sulit. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini baru jasmani. Belum pikirannya, belum perasaannya, belum persepsinya, belum kesadarannya. Begitu ya. Jadi apa yang selama ini kita sebut sebagai aku, setelah diselidiki, setelah ditelisik lebih mendalam dengan pengamatan, kalau Anda lakukan meditasi vipassana, Anda akan bisa melihat, oh ternyata yang terjadi hanya proses batin dan jasmani. Ternyata yang terjadi adalah hubungan sebab akibat. Proses saja, tidak ada aku di situ. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pantai sini yang berbahaya itu adalah pandangan keakuan itu. Kenapa kita sulit melihat aku? Karena pancakanda ini terlalu rapat, terlalu padat. Karena kepadatan itu, dan kita tidak bisa melihat masing-masing fungsinya. Tadi Bante sudah jelaskan, karena duduk tidak nyaman, sakit, pegal. Yang pegal itu adalah rupa. Kemudian karena pegal, sanyanya mengenali ini adalah rasa tidak nyaman.
ini adalah sakit, gitu ya. Sanya berfungsi. Karena sanya berfungsi, kemudian kesadaran dulu ya. Kesadaran mengetahui munculnya ndak harus urut ya. Jadi rupa, terjadi sesuatu pada rupa, kita menyentuh atau kita merasakan ketidaknyamanan begitu ya. Terjadi sesuatu pada rupa, winyana mengetahui ada sesuatu loh, gitu ya. Kemudian persepsinya mengatakan, oh yang muncul ini adalah sakit. Persepsinya mengenali itu sakit. Kemudian perasaannya muncul, saya tidak suka sakit, gitu ya. Sehingga kehendaknya muncul berupa kehendak ingin ganti posisi atau ingin mempertahankan. Jadi kalau kita melihat sungguh-sungguh, sebetulnya satu gerakan saja di mana akunya, yang ada kan hanya proses batin dan jasmani. Ya, tidak ada aku di situ. Kenapa tidak bisa melihat ini, Bante? Karena sulit tadi, nggak bisa melihat masing-masing fungsinya. Jasmani, perasa atau perasaan, ya, persepsi. Ini kalau kita melihat masing-masing fungsinya, tugasnya, ya harusnya kita akan lebih mudah di dalam memahami. Nah, apalagi kalau cuma secara teori, Anda cukup sulit. Tapi coba Anda latihan vipassana, melihat nama dan rupa dengan pengamatan yang sungguh-sungguh diamati. Setiap prosesnya diamati, Anda akan tahu. Anda akan membuktikan itu dengan pengertian yang benar, dengan pengalamannya sendiri. Ya. Pantai sini yang tidak aman adalah Sakaya Didik. Kemudian sungai yang luas itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan banjir. Kalau kita bicara banjir, di dalam sutta ini sebetulnya mengacu pada 4 banjir. Yang pertama adalah kamaoga, banjir kesenangan indria. Setiap hari kita disuguhkan dengan kesenangan indria dan banjir itu. Namanya banjir, itu dia membawa apapun yang ada. Menghanyutkan, menyeret, menenggelamkan. Banjir kesenangan indria juga menenggelamkan kita, menghanyutkan kita, menyeret kita, sehingga kita sulit untuk maju, sehingga kita sulit untuk berkembang, sehingga kita sulit untuk naik ke level, ke pemahaman yang lebih tinggi. Yang kedua adalah Bhawa-oga, banjir kemenjadian. Kita ingin menjadi seperti itu. Kita ingin untuk tetap ada. Kita ingin untuk tetap eksis. Kita ingin untuk tetap senang. Kita ingin untuk tetap damai dan lain sebagainya. Ingin menjadi seperti ini, ingin menjadi seperti itu. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai bhawoga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dithoga, banjir pandangan. Terutama adalah pandangan-pandangan salah. Ya, kita menganggap secara salah satunya tadi Sakaya Didik, menganggap yang bergerak ini adalah aku bergerak. Padahal gerakan itu terjadi karena berbagai proses, gitu ya. Kemudian ya katakan pandangan salah terhadap anicca, nicca vipallasa, sukha vipallasa, menganggap yang berubah sebagai kekal, menganggap yang tidak menyenangkan sebagai menyenangkan, menganggap yang bukan aku sebagai aku, menganggap yang tidak indah sebagai indah, subha vipallasa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah awija oga, banjir ketidaktahuan. Yang mana ini mengacu pada ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya. Tidak mengetahui bahwasanya ini dukkha, ini sebab dukkha, ini berakhirnya dukkha. Dan tidak tahu ini adalah jalan menuju lenyapnya dukkha. Nah, karena ketidaktahuan, karena banjir ini,
4 banjir ini sebagaimana sifat dari banjir yang menenggelamkan, ya kita sulit untuk muncul. Karena menghanyutkan, menyeret, kita sulit untuk maju. Ya. Dan itu banjir itu mungkin kita alami setiap saat. Nah, kemudian dia mencari ranting dan lain sebagainya untuk dibuat rakit. Ranting, dahan, dedaunan, rerumputan diikat jadi satu jadi rakit. Dan rakit itu adalah perumpamaan bagi jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, usaha atau daya upaya benar, kemudian perhatian benar dan konsentrasi benar. Kalau pandangannya benar, pikirannya juga benar. Tapi kalau memandang secara keliru, pikirannya juga keliru. Karena pandangannya keliru, pikirannya keliru, ucapannya nanti juga keliru. Ya, maka jalan mulia berunsur 8 ini sebagai sebuah rakit yang kita susun, yang kita gunakan untuk kita bisa menyeberang menuju akhir dari penderitaan. Sehingga kita terbebas dari pantai sini, pulau sini yang penuh dengan bahaya. Dan kita mencapai pantai seberang yang aman, bebas dari bahaya. Tempat di mana Brahmana itu bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana judul dari Dhammadesana pada malam hari ini, yaitu bahaya yang mengintai setiap saat. Terlepas dari bahaya-bahaya yang Anda temui di luar sana, mungkin itu hanya mengancam jiwa kita untuk satu kehidupan ini saja. Tapi ada bahaya yang sebetulnya lebih membahayakan, yang letaknya sumbernya tidak jauh, berada paling dekat, tetapi tidak kita sadari, yaitu adalah diri kita sendiri, yaitu bersumber pada batin dan jasmani kita. Kalau tadi Anda mengikuti dari awal, sebetulnya semuanya itu sumbernya dari sini, ya, sumbernya dari batin dan jasmani kita. Maka dari itu, yang paling menonjol dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, terutama kita akan mendapatkan banyak pemahaman, terutama berhubungan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Ya, anicca, pancakanda tadi selalu berubah, jangan dilekati. Ya, kalau dilekati menimbulkan dukkha. Apalagi kita menganggap itu sebagai aku, sebagai milikku yang harus tunduk. Kenyataannya dia nggak bisa tunduk, gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kemelekatan itulah yang menimbulkan penderitaan. Pancakanda tidak masalah. Anda boleh punya jasmani, boleh punya perasaan, tetapi kemelekatan terhadap mereka itulah sumber penderitaan. Ya, satu khotbah Sang Buddha disampaikan ke dalam bahasa Indonesia diberi nama sungai. Bahasa Palinya adalah Nadi Sutta. Nadi Sutta. Di dalam khotbah itu Sang Buddha menyampaikan, misalkan ada sungai yang ditumbuhi oleh rerumputan atau tanaman-tanaman air dengan daun yang menjalar. Dan dedaunan itu menggantung di atas air, di pinggir-pinggir air sungai itu. Kemudian orang hanyut. Nah, orang yang hanyut ini kemudian dia meraih apapun yang bisa dia raih. Kemudian dia meraih dedaunan atau sulur-sulur dari rerumputan yang menjalar itu. Ya, kira-kira kuat enggak itu? Enggak kuat ya. Dia berpegangan pada sesuatu yang tidak kuat, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang kapan saja bisa putus. Dia berpegangan pada itu. Apa yang akan terjadi?
ketika dia pegangan dengan sesuatu yang rapuh itu, hanyut juga. Ketika dia putus, hanyut juga. Itulah gambaran bagi ketika kita melekat pada sesuatu yang selalu berubah. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup Bante sampaikan, kita diajarkan oleh guru agung kita supaya tidak melekat. Latihan-latihan yang kita jalankan, dana, sila, bawana, dan lain sebagainya, pada dasarnya mengarah pada ketidakmelekatan, menghancurkan, menekan, ya, mengikis kemelekatan kita. Tidak melekat bukan berarti Anda tidak boleh punya rupa, rambut, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Ketidakmelekatan adalah kemampuan batin untuk siap menerima segala kemungkinan yang terjadi terhadap apa yang Anda miliki. Punya rambut dia berubah, siap. Punya tubuh dia berubah, siap. Ya, punya gigi dia berubah, siap. Kesiapan batin untuk menerima segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap apa yang kita miliki, itulah ketidakmelekatan. Begitu ya. Sehingga dengan kita memahami keberadaan batin dan jasmani ini, kita akan memahami bahaya ketika kita memiliki batin dan jasmani ini. Bukan berarti ini musuh yang harus dimusuhi, tetapi kita harus memperlakukannya dengan pemahaman yang benar, dengan tanpa kemelekatan. Gitu ya. Dengan tanpa kemelekatan, sehingga kita selalu waspada bahwa ada bahaya yang letaknya dekat. Kalau tidak ditunjukkan ini, Anda tidak waspada. Kalau tidak ditunjukkan ini, Anda tidak hati-hati. Maka ditunjukkannya bahaya ini supaya kita punya kehati-hatian dan kewaspadaan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, juga dapat dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabbi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu.